Anda kembali di Newsroom pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya anggota Komisi 3 DPRD OKU, Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD OKU, M. Fahrudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD OKU, Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR, Nopriansyah, sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta, berinisial MFZ dan ASS. Ke-6 tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, ratusan calon pemudik dengan tujuan ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai memadati Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat Minggu siang. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal demi menghindari kepadatan dan kenaikan harga tiket bus jelang Lebaran. Masyarakat yang hendak pulang kampung ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini tampak mulai berdatangan ke Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan calon pemudik yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman ini terlihat memadati ruang tunggu dan loket tiket terminal. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih dahulu demi menghindari kepadatan lalu lintas dan kenaikan harga tiket bus. Karena biar nggak terlalu rame di kapalnya juga, di jalannya juga, di bisnya juga. Iya, biar lamaan di kampung gitu. Terus di jalan juga belum rame. Kalau udah H-5 gitu kan, udah tusla juga naik dia. Sementara itu, pihak pengurus perusahaan otobus di Terminal Kalideres mengungkapkan melakukan persiapan, terutama kelengkapan fasilitas bus dan menambah armada bus jika pada H-3 Lebaran mendatang terjadi lonjakan calon pemudik. Terkait harga tiket, para pengurus PO Bus Pulau Sumatera dan Jawa juga memprediksi akan terjadi kenaikan menjelang masa angkutan mudik Lebaran Idul Fitri nanti dengan kisaran 25%. Untuk sementara persiapan di saat mudik Lebaran, kita udah mempersiapkan diri dari busnya juga, dari cek and rechecknya udah komplit semua.
Adapun juga ada tambahan mobil bis pariwisatanya sudah kita siapin. Baik, kalau kita regulernya ada 16 unit, ditambah dengan pariwisatanya ada 7 unit. Kalau untuk kenaikan harga kan kita berdasarkan dari perusahaan masing-masing, owner masing-masing. Apabila di saat Tuslak dia tertanggal 24, insya Allah itu Jawa Sumatera pada naik semua. Itu diperkirakan sekitar 25%. Pihak pengelola Terminal Bus Kalideres sendiri akan mendirikan posko keamanan terpadu, kesehatan, hingga posko pengecekan kelaikan armada bus dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Menyambut libur Lebaran 2025, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau sejumlah tempat wisata di Jakarta. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana beserta jajaran Kementerian Pariwisata meninjau kesiapan Taman Marga Satwa Ragunan dalam menyambut lonjakan wisatawan selama masa libur Idul Fitri 2025 mendatang, di mana kunjungan tertinggi selama Lebaran dapat mencapai 125.000 orang per hari dan 600.000 orang dalam satu minggu. Menpar memastikan sarana dan prasarana serta sejumlah fasilitas pendukung di Taman Marga Satwa Ragunan dapat berfungsi dengan baik, di antaranya tiketing, toilet, dan tempat pengelolaan sampah. Tertinggi 125.000 per hari di musim Lebaran dan kira-kira diperkirakan satu minggu itu sampai 600.000 pengunjung. Tadi saya telah meninjau sejumlah lokasi di Taman Marga Satwa ini yang umumnya menjadi titik padat para pengunjung seperti loket, pusat informasi wisatawan, dan titik atraksi satwa. Kami juga melihat toiletnya tadi, toiletnya sangat bersih, ada fasilitas menyusui juga untuk ibu menyusui, kemudian toilet untuk disabilitas. Menpar berharap momentum libur Lebaran tahun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para stakeholder di sektor wisata dalam berkolaborasi mewujudkan libur Lebaran yang kondusif dan menyenangkan. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Menteri Perdagangan juga memeriksa keberadaan minyak goreng minyak kita. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Kunjungan Mendak kali ini untuk memastikan bahwa pasokan bahan pokok aman dan terkendali selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Mendak Budi pun mengungkapkan harga bahan pokok terpantau normal. Di antaranya harga daging ayam Rp26.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogramnya. Dalam sidak tersebut, Mendak Budi juga membeli minyak goreng minyak kita 1 liter untuk dilakukan pengecekan apakah isi dalam kemasan sesuai dengan informasi takaran volume dalam kemasan. Setelah dilakukan pengukuran dengan gelas ukur, isi kemasan sesuai dengan informasi takaran. Harga minyak kita juga sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per 1 liter. Jadi cenderung harga-harga normal dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja yang untuk persiapan Lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin harga-harga di seluruh Indonesia agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil Diketahui sidak dilakukan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kapal patroli TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 71 orang TKI ilegal ke Malaysia di perairan Batubara. Sejumlah ABK dan nahkoda terjun ke laut hindari tangkapan petugas. Berhenti. Stop. Angkatan laut ini, nggak apa-apa. Udah, santai aja. Inilah detik-detik saat kapal patroli milik TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar kapal yang mengangkut sebanyak 71 orang pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Kapal motor terus berjalan tak mau berhenti karena nahkoda dan ABK terjun ke laut saat akan ditangkap. Beruntung petugas akhirnya berhasil menghentikan kapal dan memeriksa seluruh penumpang kapal. Diketahui kapal dengan penumpang pekerja migran berlayar menuju ke Malaysia. Usai diamankan, ke-71 pekerja migran ilegal dan 6 orang anak dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai dan akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.